Salam Rahayu kawan-kawan WSW Channel. Terima kasih tetap bersama saya dalam penjelasan dan materi mengenai matematika diskrit. Pada hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang melatar belakangi konsep struktur diskrit di dalam matematika diskrit. Struktur diskrit merupakan suatu konsep yang sangat mendasar yang penting untuk dipelajari setiap mahasiswa atau siapa saja yang ingin belajar mengenai ilmu komputer. Sebenarnya struktur diskrit itu seperti apa sih? Mari kita ikuti penjelasannya. Baik, yang pertama saya ingin menunjukkan kepada teman-teman gambaran bagaimana struktur diskrit itu dikerjakan atau bagaimana struktur diskrit itu bekerja. Yang pertama, kita akan melihat di sini kita memiliki sebuah sirkuit. Dan ketika kita memiliki sebuah sirkuit, tentu saja ada yang balapan di atasnya. Nah, seandainya saat ini kita memiliki sebuah mobil balap yang dia bergerak dari satu titik ke titik yang lain, maka kita akan bisa melihat bahwa mobil tersebut memiliki kecepatan. Dan karena jalannya tidak rata, maksudnya ada yang berbelok-belok, ada yang naik, ada yang turun, maka kecepatan mobil ini pasti tidak akan pernah sama di setiap titik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengukur kecepatan mobil tersebut jika kita belum mengetahui titik awal maupun titik akhirnya. Kita andaikan saja mobil memiliki kecepatan yang digambarkan seperti grafik berikut ini. Ketika dia awal bergerak, kecepatannya rendah, semakin lama semakin cepat, dan menjelang tikungan kecepatannya akan turun dengan drastis. Nah, karena mobil ini belum mencapai garis finish, maka kita tidak bisa mengukur kecepatan mobil ini berdasarkan waktu yang telah ditempuh mulai mobil ini start sampai finish. Padahal kita butuh untuk mengetahui kecepatan rata-rata mobil di saat mobil sedang berjalan. Nah, salah satu cara yang paling mudah adalah dengan kita membagi-bagi grafik ini menjadi satuan-satuan waktu tertentu. Pada contoh ini, saya membagi kecepatan mobil dalam range atau dalam rentang waktu setiap 1 detik. Di sini kita mendapatkan gambaran bahwa pada detik pertama mobil memiliki kecepatan A km per jam. Detik kedua B km per jam. Detik ketiga C km per jam. Dan seterusnya hingga kita dapatkan kecepatan mobil pada saat detik ke-6 adalah F km per jam. Nah, dari sini kita dapat membuat tabel kecepatan mobil sehingga kita dapatkan data kecepatan mobil adalah sebagai berikut. Pada detik pertama A km per jam dan seterusnya sampai detik ke-6 F km per jam. Nah, bagaimana cara mencari rata-rata kecepatannya? Tentu sangat mudah, yaitu kita jumlahkan saja seluruh kecepatan yang kita dapatkan. Kemudian kita bagi kecepatan itu dengan banyaknya jumlah pengambilan data, yaitu sebanyak 6. Ini adalah rata-rata kecepatannya. Nah, cara seperti ini merupakan cara yang kita katakan sebagai struktur diskrit. Artinya kita membagi-bagi data kita menjadi range-range tertentu, menjadi rentang-rentang waktu tertentu. Nah, masalahnya adalah apakah cara ini efisien atau bahkan mungkin cara ini apakah efektif? Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang akan saya berikan pada grafik berikut ini. Sekarang coba teman-teman perhatikan grafik yang ada di layar hanya terdiri dari titik-titik. Kalau misalnya grafik ini didapatkan atau titik-titik pada grafik ini didapatkan dengan cara mencuplik data secara diskrit pada setiap rentang waktu tertentu, maka bagaimana sih sebenarnya bentuk grafik aslinya? Apakah grafik aslinya seperti ini? Ya, bisa jadi.
Karena apa? Karena grafik asli yang seperti ini ternyata pada titik-titik yang telah diambil datanya benar. Tapi apakah mutlak bahwa grafiknya bentuknya pasti seperti ini? Belum tentu. Kenapa? Karena bisa saja grafiknya bentuknya seperti ini. Yang penting melewati titik-titik yang dijadikan contoh atau sampel pengambilan data diskrit. Yang sedikit lebih aneh, mungkin bisa saja grafiknya ternyata seperti ini. Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, bisa saja data grafiknya berbentuk seperti ini. Yang penting melewati titik-titik yang dinyatakan sebagai sampel pengambilan data secara diskrit. Nah, dengan demikian muncul banyak sekali rugi-rugi di dalamnya. Muncul banyak sekali hal yang tidak tepat di dalamnya. Sama seperti halnya pada saat kita mengukur kecepatan rata-rata mobil. Pada detik pertama, detik kedua, detik ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Nah, bagaimana akurasinya? Ternyata ada masalah di akurasinya. Kenapa? Karena di antara detik ke-1 hingga detik kedua mungkin ada perbedaan kecepatan yang tidak mengikuti pola. Pada detik ke-5 sampai detik ke-6 mungkin juga muncul perbedaan yang tidak mengikuti pola. Nah, inilah kemudian kita harus mencari cara bagaimana supaya pengambilan data kita semakin akurat. Kalau sebelumnya kita mengambil atau mencuplik data setiap 1 detik, maka kita bisa melakukan pengambilan data tiap setengah detik. Atau bahkan lebih pendek lagi, tiap 1/4 detik. Nah, sehingga sampel-sampel data yang kita dapatkan menjadi lebih akurat. Semakin sempit sampel data yang kita ambil atau semakin pendek range waktu yang kita gunakan untuk mengambil cuplikan data, maka data yang akan kita peroleh juga akan semakin akurat. Nah, demikian juga yang berlaku di dalam struktur diskrit komputer. Jika komputer bekerja dengan proses pengambilan data yang semakin kecil, dengan range data yang semakin kecil, maka kita akan bisa dapatkan hasil yang semakin akurat. Nah, salah satu hal yang bisa kita perhatikan di dalam komputer, benar apa enggak sih bahwa komputer itu bekerja secara diskrit? Nah, salah satu contoh yang paling sering kita gunakan adalah bahwa komputer menggunakan teknologi di layar monitornya yang kita sebut sebagai teknologi pixel. Apa itu pixel? Pixel adalah elemen-elemen gambar, picture element. Kemudian dia disingkat menjadi pixel. Jangan tanya saya ya, kenapa kok singkatannya jadi pixel dengan huruf X. Nikmati saja. Nah, sekarang kita perhatikan pixel. Apa pixel itu? Pixel sebenarnya merupakan kumpulan-kumpulan titik warna yang kemudian jika kita susun, maka dia akan menghasilkan sebuah image atau sebuah gambar. Nah, semakin rapat pixelnya, semakin kecil ukuran pixelnya, maka gambar itu akan terlihat semakin halus. Artinya pixelnya semakin banyak. Dengan pixel yang semakin banyak, maka gambar akan terlihat semakin halus. Dan jika diperbesar, kemungkinan gambar itu terlihat pecah akan semakin kecil. Ini adalah salah satu contoh yang paling mudah kita temukan di dunia komputer untuk menggambarkan struktur diskrit yang diterapkan di dalam ilmu ini.